Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Arif Arsitek. Bahasan kali ini tentang biaya konstruksi. Apa sajakah biaya yang harus dikeluarkan ketika kita memulai hingga akhir suatu proyek konstruksi, terutama bagi Anda yang sudah merencanakan suatu proyek, apakah itu rumah tinggal, kantor, kos-kosan, atau apapun. Ini menjadi hal yang perlu sahabat-sahabat persiapkan. Dalam suatu proyek konstruksi terdapat suatu biaya, baik itu yang biaya berkaitan langsung dengan proyek konstruksi maupun biaya-biaya yang tidak berkaitan tapi berhubungan dengan proyek konstruksi. Biaya yang berkaitan dengan proyek konstruksi biaya langsung adalah pertama, setelah ada ide dari owner, kemudian berikutnya adalah apakah ide ini layak untuk dijadikan bangunan, maka diperlukan konsultan untuk studi kelayakan atau konsultan feasibility study atau konsultan FS. Tugasnya adalah untuk membuat rancangan awal apakah proyek ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Jika tidak layak, maka tidak perlu dilanjutkan. Jika dilanjutkan, konsultan FS akan memberikan rekomendasi tentang proyek tersebut. Kemudian setelah dinyatakan layak, maka berikutnya ke tahap perancangan. Maka diperlukan biaya untuk perencanaan suatu bangunan. Bisa antara lain yang dibutuhkan adalah konsultan berkaitan dengan perencanaan, bisa konsultan arsitektur, atau ditambah dengan konsultan-konsultan lain yang memang diperlukan, atau dalam satu biro konsultan yang mencakup semuanya. Semisal satu konsultan arsitektur yang di dalamnya terdapat bidang-bidang yang membantu semuanya. Jadi ada berkaitan dengan konstruksi, ada perhitungan struktur, dan lain sebagainya yang memang diperlukan. Kemudian setelah selesai direncanakan, berikutnya adalah mulai proses pembangunan. Di sini ada biaya untuk membuat panitia pengadaan, baik untuk swasta maupun proyek pemerintah. Atau kalau misalnya untuk proyek pribadi, lebih ke individu, maka yang menjadi pengadaan ini adalah individu tersebut, atau sahabat-sahabat sendiri yang pengen punya rumah bisa membandingkan beberapa kontraktor. Dan kemudian setelah diadakan dan ketemu pemenangnya, atau sahabat sudah punya kontraktor yang sudah berpengalaman, kemudian ada kontrak kerja, tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Ini yang paling besar di dalam tahap pelaksanaan dalam proses pembangunan. Di dalam proses pembangunan juga ada sisi pengawasan. Jadi ada dua biaya dikeluarkan. Pertama untuk biaya pembangunan dari kontraktor. Yang kedua adalah biaya pengawasan. Pengawasan ini bisa konsultan perencana, baik konsultan perencana yang merencanakan di awal maupun konsultan perencana lain yang menjadi konsultan pengawas. Kemudian setelah biaya-biaya langsung tersebut, ada juga biaya yang tidak langsung. Biaya tidak langsung dengan berkaitan misalnya perizinan, perpajakan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bangunan tersebut. Misalnya bangunan tersebut harus memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar yang terdampak, maka itu menjadi biaya yang tidak langsung. Untuk biaya bangunan, ini merupakan biaya terbesar. Owner atau sahabat-sahabat bisa langsung kontrak kerja dengan kontraktor. Jadi ada main kontraktor atau kontraktor utama yang dia mengurus semuanya. Atau bisa juga beberapa material supply dari owner. Jadi sahabat-sahabat yang punya proyek bisa membeli material sendiri, kontraktor untuk pelaksanaannya, atau beberapa material saja. Atau juga mungkin sahabat-sahabat selain main kontraktor, ada beberapa subkontraktor yang sudah terpercaya yang itu dilibatkan. Jadi selain main kontraktor juga ada subkontraktor.
Total dari sebuah proyek ini saya ambil contoh kurang lebih, misalnya ada biaya konstruksi. Di dalam biaya konstruksi ini 3 elemen, yaitu biaya komponen arsitektur, biaya komponen struktur, dan biaya komponen untuk utilitas atau MEP, mechanical, electrical, dan plumbing. Ini menjadi elemen dalam biaya konstruksi. Untuk biaya non konstruksi ini adalah biaya total yang diperlukan dalam sampai terjadinya bangunan tersebut. Tadi biaya untuk bangun. Nah, sebelum ke sana atau sudahnya ada beberapa biaya yang terkait. Semisal biaya untuk tanahnya, untuk pembelian tanah. Setelah kita tahu tanahnya ini, kemudian ada lagi biaya untuk penyelidikan tanah, kekuatan tanah tersebut. Kemudian biaya konsultan perencanaan seperti yang di awal. Biaya misalnya setelah jadi ada interior, ada perabot-perabot. Kemudian biaya-biaya terkait yang lain, misalnya berhubungan dengan notaris, pajak, asuransi, dan sebagainya. Ini setelah ditotal ada biaya non konstruksi dan biaya konstruksi menjadi satu biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian setelah semua selesai, maka kita juga harus berpikir biaya daur ulang. Biaya daur ulang dari bangunan tersebut. Artinya daur ulang ini adalah biaya yang dikeluarkan agar bangunan tersebut tetap kondisinya bahkan lebih baik dan tetap terpelihara. Antara lain, biaya-biaya yang diperlukan untuk daur hidup bangunan tersebut, biaya pajak. Setiap tahun kita membayar pajak. Kemudian biaya pemeliharaan yang berkaitan dengan maintenance sehari-hari. Kemudian biaya operasional. Juga biaya renovasi, jika memang diperlukan renovasi dalam hal tertentu. Jadi dalam suatu proyek konstruksi yang kita pikir adalah mulai dari awal hingga akhir, biaya apa saja yang diperlukan, maintenance-nya bagaimana, karena desain itu juga sangat berpengaruh terhadap maintenance dari bangunan tersebut. Demikian tentang biaya diperlukan dalam proses konstruksi, apa saja yang kita perlukan dari tahap awal hingga tahap akhir dari suatu proyek konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.